Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Yaumul Id, hari Id, hari lebaran, ada hari kemenangan, hari di mana umat Islam telah selesai melaksanakan kewajiban berpuasa selama 1 bulan. Hari kemuliaan, hari di mana Allah mengharamkan kepada umat muslim untuk melakukan ibadah puasa. Hari di mana Allah memperbolehkan untuk memakan makanan yang enak, untuk berpakaian-pakaian yang bagus. Hari untuk meluapkan satu kegembiraan. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di hari kemenangan, di hari kebahagiaan, janganlah kita sampai menodai hari tersebut dengan melakukan amalan-amalan yang berlebihan atau melakukan perbuatan yang berlebihan yang menyebabkan kita menjadi dimurkai oleh Allah, kita mendapat hal yang tidak baik. Namun di hari lebaran tersebut, gunakanlah untuk melakukan amal-amal kebaikan seperti silaturahim, bersedekah, melakukan ibadah, agar supaya kita memperoleh keutamaan di hari lebaran tersebut. Di dalam kitab Kanzun Najah wa Surur halaman 109 diterangkan amalan-amalan yang seyogyanya dilaksanakan pada hari lebaran, pada hari Id. Di situ dikatakan famimma yutlabu fi yaumihima ma qalahul wana'i fi risalatihi wa huwa man istaghfara fi yaumi 'id ba'da sholati subhi mi'ata marrah la yabqa fi diwanihi syai'un minadh-dhunub ila muhya anhu wa yakunu yaumal qiyamati aminan min adabillah. Seperti yang dikatakan oleh Imam Wana'i di dalam kitab risalahnya, yaitu barang siapa yang beristighfar pada hari Id setelah selesai sholat subuh 100 kali, maka tidak akan ada sisa di dalam buku catatan amalnya sesuatu pun dari dosa-dosanya kecuali dihapus dari dalamnya. Dan di hari kiamat ia akan mendapat keamanan dari siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gunakanlah untuk beribadah di hari lebaran itu. Bacalah istighfar setelah selesai sholat subuh pada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha sebanyak 100 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim sebanyak 100 kali. Maka amal yang ada dan sudah dicatat oleh malaikat di buku catatan amal akan dihapus oleh Allah sehingga tidak tersisa sedikit pun, sehingga semuanya bersih catatan dari dosa-dosa kita. Dan kelak di hari kiamat Allah akan menjaganya, akan mengamankannya dari siksa api neraka. Wa man qala subhanallahi wa bihamdih mi'ata marrah yaumal 'idi wa qala ya rabbi inni a'taitu sawabaha ahlal kubur la yabqa ahadu minal amwati illa yaqulu yaumal qiyamah ya rahim irham abdaka hada waj'al sawabahul jannah. Dan dikatakan barang siapa yang mengucapkan
yang membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali pada hari Id, maka setelah membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, kemudian dia berdoa membaca ya Rabbi inni a'taitu sawabaha ahlal kubur. Ya Allah, wahai Tuhanku, saya berikan pahalanya kepada ahli kubur. Maka tidak ada satupun orang-orang yang meninggal atau orang-orang yang telah mati kelak di hari kiamat. Mereka akan berkata, ya Rahimu irham abdaka hada waj'al sawabahul jannah. Di hari kiamat kelak, para orang-orang yang telah meninggal ketika ia baca subhanallah bihamdih, mereka akan berdoa kepada Allah, ya Rahim, wahai Dat yang pengasih, maka sayangilah hambamu itu dan jadikanlah surga sebagai pahalanya. Jadi barang siapa yang membaca subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih sebanyak 100 kali pada yaumul id, pada hari lebaran, lalu setelah membaca subhanallahi wa bihamdih 100 kali kemudian berdoa ya Rabbi inni a'taitu sawabaha ahlal kubur, atau boleh dengan bahasa Indonesia atau Jawa, ya Rabbi duh pangeran kula kawula paringaken ganjaranipun subhanallah wa bihamdih dumateng sedaya ahli kubur, atau ya Rabbi hamba berikan pahalanya untuk ahli kubur. Maka barang siapa yang melakukan amalan tersebut di hari Id, yaitu membaca subhanallah wa bihamdih 100 kali, lalu memberikannya, menghadiahkan pahalanya kepada ahli kubur, kelak di hari kiamat, orang-orang mati yang ketika ia mengucapkan, orang yang telah mati semuanya di dunia ini, yang dia baca pada hari itu, kelak di hari kiamat akan mendoakannya. Maka ahli kubur tersebut akan berdoa kepada Allah, wahai Dat yang pengasih, maka sayangilah hambamu ini dan berikanlah pahala baginya surga. Didoakan surga, didoakan oleh ahli kubur untuk diberi rahmat oleh Allah, kasih sayang, dan didoakan untuk masuk ke dalam surga. Wa qala al-Fasni fi Tuhfatil Ikhwan an Anas radhiyallahu an annahu qala zayyinul aidain bitahlili wa taqdisi wa tahmidi wa takbir. Imam Al-Fasni di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan mengatakan bahwasanya sahabat Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, hiasilah Idul Fitri dan Idul Adha dengan membaca tahlil dan mensucikan Allah, membaca tahmid dan takbir. Wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam man qala subhanallahi wa bihamdihi salasumi'ati marrah wa ahdaha lil amwatil muslimin dakhala fi kulli qabrin alfu nurin wa yaj'alullahu ta'ala fi qabrihi idza mata alfu nurin. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca subhanallah wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih sebanyak 300 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya untuk orang-orang yang meninggal dari kaum muslimin, maka akan masuk di dalam kubur 1000 cahaya.
dan Allah akan menjadikan di dalam kuburannya orang yang membaca ketika ia mati akan memasukkan ke dalam kuburnya 1000 cahaya. Sahabat Sinar Mentari yang dirahmati Allah, bahwasanya Rasulullah bersabda, barang siapa yang di hari riyaya, di hari lebaran, di hari Idul Fitri maupun Idul Adha membaca subhanallahi wa bihamdih sebanyak 300 kali, kemudian menghadiahkan pahalanya kepada orang-orang muslim, kepada orang-orang muslim yang telah meninggal. Contoh, ya Allah, saya hadiahkan pahalanya bacaan saya subhanallahi wa bihamdih kepada ahli kubur, maka Allah seketika itu akan memasukkan 1000 cahaya ke dalam kubur-kubur. Dan kelak ketika orang yang mengucapkan itu di hari lebaran meninggal, ketika kita meninggal nanti juga akan dimasukkan 1000 cahaya di dalam kuburan kita, sehingga kuburan kita akan menjadi terang benderang, akan menjadi luas, akan dijadikan taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa ta'ala.